ya bahwasanya apa yang dimakan oleh manusia ataupun hewan ya itu sari makanannya ya, nutrisinya yang diperoleh dari bahan makanan tersebut diangkut melalui pembuluh darah dan diedarkan nanti ke seluruh tubuh manusia ataupun hewan tersebut. Nah, bagaimana dengan tumbuhan? Apakah bahan makan mereka juga diangkut oleh pembuluh darah? Tentu tidak, karena tumbuhan tidak memiliki yang namanya pembuluh darah. Nah, lantas bagaimana cara pengangkutan zat makanan untuk tumbuhan? Oke, di video kali ini ya, kamu simak penjelasan Pak Leon karena kita akan membahas bagaimana pengangkutan zat makanan pada tumbuhan ataupun apa saja yang menjadi alat-alat pengangkutan pada tumbuhan tersebut. Sekali dan terima kasih untuk like dan subscribe-nya. Nah, anak-anak, bahwasanya alat pengangkutan pada tumbuhan yaitu dikenal dengan jaringan pengangkut atau jaringan pembuluh, boleh kita sebut juga sebagai vaskular. Nah, bahwasanya jaringan pembuluh ataupun jaringan pengangkut tersebut merupakan alat transportasi pengangkutan bahan makanan seperti air, garam mineral, bahkan hasil fotosintesis. Nah, nantinya akan didatangkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, yang menjadi alat angkut ataupun alat pembuluh pada tubuh tersebut nanti ada dua bagian. Yang pertama ada yang dikenal dengan pembuluh kayu, boleh juga disebut sebagai silem. Kemudian ada pembuluh trapis, ya disebut juga dengan floem. Nah, bagaimana perbedaan antara floem maupun silem tersebut dan bagaimana mekanisme pengangkutan atau transportasi bahan makanan? Video ini Pak Leon akan menjelaskannya, oleh karena itu silakan disimak ini. Baik anak-anak, sebelum kita bahas itu apa silem dan floem, ingat dulu klasifikasi tumbuhan di kelas 10. Nah, bahwasanya berdasarkan ada tidaknya berkas pembuluh, tumbuhan itu dibagi menjadi tumbuhan Trichophyta ya yang berpembuluh, kemudian tumbuhan Atrechophyta yang tidak berpembuluh. Kalau tumbuhan yang Trichophyta berpembuluh itu contohnya adalah paku, kemudian tumbuhan biji atau Spermatophyta. Sedangkan tumbuhan Atrechophyta tanpa berkas pembuluh, tanpa silem dan floem, misalnya adalah tumbuhan lumut. Nah, jika tumbuhan lumut tidak memiliki yang namanya silem dan floem, bagaimana pengangkutan air dan mineral serta hasil fotosintesis pada tumbuhan lumut? Kasih tahu? Ingat? Iya, mereka mengangkutnya melalui jaringan lain yaitu jaringan parenkim. Karena parenkim ada yang nantinya tipe parenkim air, lalu ada parenkim asimilasi. Jelas ya? Yang pertama kita bahas mengenai pembuluh kayu atau disebut sebagai silem. Nah, silem itu berasal dari kata bahasa Yunani, yakni kata silon artinya adalah kayu. Nah, kenapa disebut kayu? Lantaran silem berada tepat pada silinder daripada batang kayu. Oke ya. Nah, bahwasanya ada nanti 3 komponen besar daripada silem tersebut. Yang pertama ada disebut sebagai unsur trakea, di mana unsur trakea ini nanti terdiri dari 2 bagian. Yang pertama ada disebut sebagai trakeit, berikut ada disebut dengan trakea. Kedua yaitu serat silem. Serat silem ini pun nanti dibagi 2. Yang pertama serat trakeit, kedua serat libriform. Lalu unsur ketiga yaitu ada disebut parenkim silem. Pertama kita bahas adalah silem. Silem memiliki ciri-ciri bahwasanya selnya mati, dinding sel tebal dan kuat karena mengalami lignifikasi. Pada unsur tertentu biasanya sekat lenyap karena terjadi perforasi. Bentuk penebalan bermacam-macam berupa penebalan cincin, spiral, tangga, jala, campuran, dan bernokta. Pada dinding sel terdapat nokta biasa dan berhalaman. Serta bentuk selnya juga bervariasi, ada yang panjang, ramping dengan ujung runcing, kemudian silindris dengan ujung seperti berekor, pendek seperti tong. Bahwasanya terdapat 3 komponen utama penyusun daripada silem. Pertama, unsur trakeal. Unsur trakeal terdiri atas sel-sel yang memanjang, tidak mengandung protoplasma, memiliki dinding sel yang berlignin, dan memiliki nokta-nokta atau berupa lekukan. Unsur trakeal tersusun atas 2 macam sel, yaitu trakeit dan trakea atau pembuluh. Trakeit merupakan sel panjang dengan ujung yang runcing tanpa adanya lubang, sehingga pengangkutan dilakukan melalui pasangan nokta pada 2 ujung yang saling menimpa.
Sedangkan trakea atau pembuluh merupakan deretan sel yang tersusun memanjang dengan ujung yang berlubang dan saling bersambungan pada ujung dan pangkalnya. Bagian trakea yang berlubang nanti disebut lempeng perforasi. Bahwasanya lempeng perforasi dapat dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu tipe sederhana, yakni memiliki satu lubang yang memenuhi seluruh dinding ujung sel. Kedua, tipe menangga, yakni lubang pipi dan sejajar lempeng sehingga berbentuk tangga. Tipe ketiga, tipe memata jala, yakni jalinan lubang membentuk jala. Komponen kedua, serat xilem. Serat xilem merupakan sel panjang dengan dinding sekunder yang berlignin. Serat xilem memiliki dua macam serat, yakni serat trakeid dan serat libriform. Serat libriform berukuran lebih panjang, berdinding sel lebih tebal, dan memiliki noktah yang sederhana. Sementara itu, serat trakeid memiliki noktah yang terlindung. Komponen ketiga, parenkim xilem. Parenkim xilem tersusun dari sel-sel yang masih hidup, berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, dan dapat ditemukan pada xilem primer maupun xilem sekunder. Dan bahwasanya pada xilem sekunder dapat ditemukan berupa parenkim kayu dan parenkim jari-jari empulur. Bahasan kedua yaitu pembuluh tapis atau disebut sebagai phloem. Phloem juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata poilos. Nah, poilos itu artinya adalah kulit kayu. Kenapa disebut kulit kayu? Karena phloem ini merupakan salah satu pembentuk kulit kayu. Nah, bahwasanya phloem fungsinya berbeda dengan xilem. Nah, kalau phloem itu fungsinya mengangkut hasil fotosintesis dari daun lalu diedarkan ke seluruh tumbuhan. Nah, kemudian komponen penyusun daripada phloem pembuluh tapis itu ada 5. Kalau xilem tadi ada 3 ya. Oke, yang pertama ada disebut sebagai unsur tapis, kedua ada sel tetangga atau sel penjaga, ketiga ada itu serat si phloem, kemudian parenkim si phloem, lalu yang kelima ada namanya sel albumin. Adapun ciri-ciri phloem merupakan sel hidup, bentuk sel memanjang dengan ujung runcing, dinding sel tipis, mengandung selulosa, tak berkayu, berlubang seperti tapisan. Dan xilem tersusun membentuk anastomosis, serta di antara sel tapis terdapat beberapa sel pengiring. Komponen phloem yang pertama berupa unsur tapis. Unsur tapis tersusun dari sel-sel panjang yang dinding ujungnya saling berdekatan dengan dinding ujung sel di bawahnya atau di atasnya, sehingga membentuk pembuluh tapis. Inti sel menghilang dari protoplasma dan dinding selnya berpori-pori. Dinding sel yang berpori-pori disebut nanti lempeng tapis. Lempeng tapis biasanya ditemukan di dinding bagian ujung dengan posisi miring atau horizontal. Pori-pori tersebut dilalui oleh plasmodesmata yang menghubungkan unsur tapis yang satu dengan lainnya. Komponen kedua, sel pengiring atau sel tetangga, merupakan untaian sel-sel hidup yang menyerupai parenkim serta memiliki nukleus, plastid, dan plasmodesmata yang bercabang. Sel pengiring berperan dalam proses keluar masuknya zat-zat makanan melalui pembuluh tapis. Komponen ketiga, serat phloem, dapat berupa sel hidup maupun sel mati, di mana serat phloem berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Komponen keempat yaitu parenkim phloem terletak di bagian bulu tapis dan merupakan sel hidup. Parenkim phloem berfungsi sebagai tempat penyimpanan zat tepung, lemak, dan zat-zat organik lainnya. Komponen phloem terakhir berupa sel albumin. Sel albumin ini dimiliki oleh tumbuhan Gymnospermae, di mana sel albumin merupakan sel-sel jari-jari empulur dan parenkim bulu tapis yang mengandung banyak zat putih telur. Pada tumbuhan Gymnospermae terletak di dekat sel tapis. Sel albumin berfungsi sebagai sel pengiring, yaitu berperan dalam proses keluar masuknya zat-zat makanan melalui pembuluh tapis. Selengkapnya berikut adalah komponen penyusun phloem. Nah, baik anak-anak, bahwasanya xilem dan phloem itu sudah jelas ya penjelasannya. Nah, sekarang kita lihat perbedaan antara xilem dengan phloem secara singkat. Perhatikan tabel berikut.
Perbedaan pertama kita lihat dari fungsinya. Xilem berfungsi mengangkut air dan mineral dari akar tanaman ke bagian tubuh, sedangkan floem mengangkut makanan dari daun ke tanaman ke bagian lainnya. Dari segi pergerakan yang diangkut, jaringan xilem mengangkut itu gerakannya ke satu arah, sedangkan floem mengangkut itu arahnya gerakan dua arah. Dan dari dukungan mekanik, jaringan xilem memberikan dukungan mekanis pada tumbuhan, sedangkan jaringan floem tidak memiliki fungsi seperti itu. Dan dari segi lokasi, xilem itu terletak di pusat berkas vaskular dan floem itu hadir di daerah luar bundel vaskular. Perbedaan lainnya adalah bahwasannya pada xilem dinding tebal kaku mengandung linin serta selnya tidak memiliki dinding pembatas. Sementara floem itu sel memiliki dinding pembatas yang berpori. Nah, bahwasannya arah pengangkutan pada xilem itu satu arah dari bawah ke atas, sedangkan arah pengangkutan pada floem ada dua arah. Ada dari atas ke bawah dan ada lagi dari bawah ke atas. Baiklah, perlu kita ketahui bahwasanya jaringan xilem dapat nanti diklasifikasikan sebagai xilem primer dan sekunder tergantung dari mana asalnya. Nah, xilem primer adalah jenis xilem yang dihasilkan dari pertumbuhan primer, sedangkan xilem sekunder adalah jenis xilem yang dihasilkan dari pertumbuhan sekunder. Xilem primer nanti selanjutnya dapat diklasifikasikan lagi menjadi metaxilem dan protoxilem. Nah, bahwasanya metaxilem maupun protoxilem merupakan komponen bundel vaskular primer dan terutama terlibat dalam konduksi air dan mineral menuju puncak apikal. Nah, bahwasanya metaxilem dan protoxilem itu memiliki perbedaan. Perbedaan yang utama seperti pembentukan dan diferensiasi, ada tidaknya trakei, penebalan dinding, lignifikasi, syarat xilem, efisiensi konduksi air, dan pembentukan tilosa, dan masih banyak lagi pembedanya. Nah, untuk membedakan daerah tersebut, perhatikan gambar berikut. Nah, di gambar berikut yang tampak hijau ya, itu di tengah itu merupakan kambium. Dan tadi pertumbuhan kambium ke arah luar membentuk si floem, ke arah dalam membentuk xilem. Nah, tadi kan ada xilem primer dan xilem sekunder, si floem primer dan si floem sekunder. Nah, yang manakah itu si floem primer? Berarti itu yang arah pertama kali muncul. Nah, jadi yang warna orange yang paling ujung ini, inilah si floem primer. Lalu ke bawahnya ini mendekati kambium itu adalah si floem sekunder. Nah, xilem primer berarti juga dia pertama kali muncul, berarti terdorong dia ke jauh ke dalam. Nah, ini warna orange ini yang ke dalam ini adalah namanya xilem primer. Dan yang arah dekat ke kambium ini adalah si xilem sekunder. Jadi ingat, si kambium itu dibatasi oleh floem sekunder dan xilem sekunder. Ujung-ujungnya ke arah luar si floem sekunder, ke arah paling dalam namanya si xilem primer. Jadi sudah jelas ya pembedaannya mana bagian-bagiannya.